Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Mut, penderita anxiety yang berusaha untuk sembuh dengan cepat. Semoga Anda semua juga bisa sembuh dengan cepat juga. Kita berusaha sembuh dengan cepat dengan pengetahuan yang kita cari, dengan pengalaman yang kita rasakan, dengan evaluasi pada diri sendiri, dengan melihat teman-teman yang sudah sembuh duluan dari kita atau kenanya lebih dulu dan sembuhnya lebih dulu dari kita. Video kali ini saya ingin membahas tentang sensasi yang menakutkan. Menurut saya ada beberapa fase, tapi saya tidak bisa menyimpulkan. Untuk fase awal, itu beda-beda ya, tiap orang pasti beda-beda. Untuk fase awal, saya hanya bercerita tentang apa yang saya alami. Fase awal di satu bulan pertama, setiap saat menakutkan. Setiap saat kita cemas, setiap saat kita takut, setiap saat kita serba ketakutan. Horor semua. Horor terus setiap saat. Kecuali kita ada lawan bicara, bisa ada orang yang bisa mendengarkan keluh kesah kita membaik sedikit, atau kita pas tidur. Itu di bulan pertama yang saya rasakan begitu. Kalau bulan kedua itu sudah mulai, saya anggap fase kedua itu ketika agak membaik. Ciri-cirinya adalah kita takutnya hanya malam. Mau tidur kita nggak bisa tidur. Biasanya kita tidur dengan lampu padam, kita nggak bisa tidur, kita hidupkan lampu, kita sambil lihat-lihat atas, baca-baca apa, sampai ketiduran sendiri. Itu mulai membaik. Itu mulai membaik. Itu fase kedua menurut saya. Ada fase yang sangat tidak mengenakkan ketika di fase ketiga. Akhirnya kita biasanya jadi uring-uringan. Di fase pertama dan fase kedua biasanya kita itu terima gitu, karena kita pasrah. Setelah kita dengan capek, cemas terus, waspada terus, ketika kita lelah, sangat lelah sekali, kita tidur itu bisa langsung ketiduran. Akhirnya kita lemah, kita tidak bisa emosi. Tapi di fase ketiga, ketika sudah mulai membaik, itu biasanya tidak nyamannya itu di pagi. Tidur sudah bisa enak, jam 8, jam 9 tidur, bangun jam 12, bangun jam 1, pipis, atau kalau bisa sholat, kalau enggak takut, terus tidur lagi. Itu nyaman, dengan keheningan itu kita merasa nyaman di fase ketiga itu. Tapi begitu kita bangun pagi, kita bingung apa yang harus dilakukan. Awal bangun enak, masih fresh, bisa melihat keluarga, itu masih fresh, masih asik ya, terlihat asik. Begitu sudah setengah jam tidak ada yang bisa dilakukan, stres, langsung apa yang harus dilakukan, bingung, mengerucut, terpuruk lagi. Nah, itu fase ketiga. Itu biasanya uring-uringan. Kalau saya biasanya sedikit, saya sering menahan emosi itu di fase ketiga itu. Di fase ketiga itu sampean harus mengenal tentang jalan kaki. Di fase ketiga sampean harus mengenal jalan kaki. Jadi setiap malam yang sampean harus memprogram ketika malam mau tidur. Begitu saya bangun, saya harus, karena tidak ada yang bisa dilakukan. Sampean masih lemas, masih kelayangan, masih merasakan sakit. Ada sensasi-sensasi yang bikin sampean sedikit cemas beberapa kali. Ya begitu malam sampean harus mengagendakan, besok saya harus jalan kaki minimal 15 menit, kalau kuat saya harus setengah jam. Setelah itu saya harus beraktivitas ini. Sampean plan malamnya itu. Saya tertolongnya di situ. Saya merasa pagi sedikit lebih enteng itu, saya planning malamnya. Saya besok setelah sarapan, sebelum saya berpikir buruk, saya harus jalan kaki. Ketika jalan kaki, saya kelayangan, saya tidak kuat, berarti saya minta bantuan matahari. Saya harus disinari matahari sampai berkeringat. Itu minimal dari jam 8 sampai jam 11 saya itu di luar rumah, hanya ingin kena matahari dan berkeringat.
ketika sudah berkeringat mandi. Setelah mandi segar, harus ada yang dilakukan. Jangan luma-luma di kasur. Jam 11 itu biasanya saya lapar lagi, saya makan lagi. Setelah saya makan, saya cari aktivitas. Kalau saya tidak nemu aktivitas, saya ke rumah orang tua biasanya. Saya ngumpul sama adik atau ngobrol dengan orang tua. Pokoknya harus ada yang bisa diajak ngobrol, terutama mendengarkan kita. Kalau kita tidak nemu orang yang bisa mendengarkan kita, cari. Ya, kalau saya ya ini, saya sering bikin video-video, ada beberapa video yang tidak saya tayangkan karena memang terlihat konyol, masih sakit. Dan ada yang saya tayangkan ketika saya simpan itu, ketika saya cek ternyata nggak konyol-konyol banget, itu saya berani upload. Saya akhirnya curhat ke YouTube ini. Saya nggak ngurusi nggak ngurusi nanti dapat apa tidak. Saya hanya mengingatkan diri saya sendiri, dan jika ada kebetulan sampean lihat, semoga bisa membantu. Saya 5 bulan ini sudah strong, sudah bisa ke Jakarta, sudah bisa ke Solo, sudah main-main, sudah pergi. Nah, semalam saya begadang pulang jam berapa? 1. Semalam saya begadang pulang jam 1. Tidak hebat untuk orang biasa, tidak hebat, tapi untuk orang seperti kita itu sudah hebat. Karena jam 11 itu sudah mulai, karena kita makan terakhir jam 8 ya. Asam lambung sudah mulai tinggi. Kita disuguhin sama temen itu minum teh juga ada kafeinnya, itu mulai nggak enak, sedikit nggak enak, tapi ya dilawan. Akhirnya kita memberanikan diri ke temen, bisa minta tolong air hangat. Akhirnya dikasih air hangat, kita minum air hangat. Setelah minum air hangat ya baik-baik saja, tapi kita membatasi diri. Jam 12, setengah 1 pamit pulang praktek, sampai nyampe rumah jam 1 prepare tidur, selesai, beres. Itu fase ketiga. Fase keempat, itu kita takutnya itu jika mau melakukan sesuatu yang dulu kita pernah melakukan itu baik-baik saja, kita lakukan lagi dari awal, itu kita takut. Ketemu orang banyak, berkumpul di satu forum yang ada beberapa orang yang kita tidak kenal, kita mencoba beradaptasi dengan sesuatu yang dulu sebenarnya baik-baik saja, tapi ketika kita sakit kita merasa tidak nyaman. Kita kumpul dengan orang, menghadiri tahlilan tetangga meninggal, takziah kepada orang meninggal, itu takut. Ke mall, ke acara-acara keluarga, pokoknya ke acara-acara yang banyak sekali orang yang kita tidak kenal, itu tiba-tiba kita cemas di situ. Itu fase keempat. Fase keempat itu saya bukan menggarisbawahi, mencontreng lah. Pokoknya fase keempat itu ketika sensasi di dalam lengan dan kaki dingin-dingin itu sudah mulai hilang. Itu berarti saya sudah masuk fase keempat. Yang ditakutkan itu kumpul-kumpul dengan orang yang tidak kita kenal, atau melakukan sesuatu yang baru. Kalau fase ketiga itu masih ada sensasi dingin, kesemutan, tidak enak semua, itu masih ada. Tapi kalau fase 4 saya sudah tidak ada. Saya garis bawahi di situ sudah tidak ada. Artinya kita mulai bersosialisasi lagi dengan masyarakat, dengan berinteraksi dengan orang-orang lain. Itu berat. Fase keempat itu berat, harus dilawan. Sampai bulan keempat kemarin itu ke Jakarta itu nyetir enak, jalan 150 km per jam ketika tidak ada kamera, saya berani saja, tidak ada masalah. Saya gantian nyetir dengan adik saya. Tapi begitu di acara keluarga tersebut ada ratusan banyak orang, saya sempat cemas, keliengan, ya. Itu fase keempat, dan saya per hari ini mengalami fase keempat, masih beradaptasi dengan lingkungan luar. Tapi kalau lingkungan dalam sudah oke, saya bisa kontrol emosi, saya sudah bisa berinteraksi dengan istri dan anak, saya ngalemnya sudah hilang, tidak usah diperhatikan, sudah mulai mandiri, sudah mulai buat sendiri segala macam, sudah nggak ngalem. Itu di fase keempat itu sudah fresh lah, kita bisa menata hidup kita sendiri, kita bisa baik-baik saja mengambil handuk kita sendiri, kita mandi sendiri, kita jam ini
kesini segala macam. Itu fase keempat. Susahnya itu ketika berinteraksi dengan luar. Terus apa harus kita tidak berani terus? Enggak boleh. Harus kita lawan. Di fase keempat kita harus lawan karena itu menuju kesembuhan. Di fase keempat ketakutan dengan bersosialisasi itu saya pikir itu sudah setengah sembuh, itu sudah 80% membaik. Cuman harus lakukan, harus paksa lakukan, nanti saya belum menemukan fase kelima yang belum tahu saya. Tapi yang jelas perjalanan saya dari bulan pertama saya kena anxiety mengakibatkan psikosomatis yang saya rasakan 1000 sensasi itu sampai ini masuk bulan kelima jalan, masih baru selesai bulan keempat, ini masih bulan kelima jalan ini. Alhamdulillah saya sudah enjoy, saya sudah sering kontak temen, ada acara apa, kalau ada yang mau keluar kota saya diajak dong, saya sudah mulai berani menawarkan diri untuk ikut berinteraksi dengan teman-teman saya yang punya aktivitas di luar. Saya ini sudah mulai bekerja, berhadapan dengan orang, sedikit mulai mengiklankan produk-produk saya di sosmed. Ketika ada orang datang saya harus nemuin, ketika saya suka dengan barang orang saya harus mendatangi barang tersebut untuk bernegosiasi tentang barang tersebut agar bisa saya beli, terus saya iklan lagi, saya jual. Itu sudah mulai saya lakukan, alhamdulillah. Dengan cara apa? Dengan cara jaga pola makan, pola pikir, pola hidup seperti video-video saya yang lalu. Alhamdulillah saya bersyukur sekali, tidak usah terlalu lama, hanya di bulan kelima ini meskipun belum sembuh total, tapi saya sudah bisa paling tidak menjalani 70-80% hidup normal. Demikian video tentang fase-fase ketakutan yang saya alami. Semoga sampean juga bisa mengalami percepatan penyembuhan seperti saya, lebih cepat dari saya juga bagus, karena saya awal sakit itu saya melihat ada yang sampai 2 tahun, sampai 4 tahun, itu membuat down, membuat pesimis. Ternyata ketika kita lawan, ketika kita mampu untuk melawan penyakit tersebut, ternyata kita bisa. Anxiety, kecemasan berlebih itu ternyata bisa dilawan. Ketika kita sudah melawan, anxiety-nya sudah membaik, psikosomatisnya akhirnya sedikit. Ada rasa-rasa sedikit, tidak terasa, sekarang sudah nggak kita rasain. Sebentar lagi hilang, besok paling hilang. Kita cuman begitu saja. Ketika anxiety-nya teratasi. Tapi ketika belum teratasi, sensasi itu akan menakutkan, sangat menakutkan. Masih ada sebenarnya, ada kelingan, ada. Tapi sekarang sudah tidak takut, kita hadapinya tidak cemas. Kita aktivitas biasa saja, kita tidak pernah tidak pernah pingsan, tidak pernah sempoyongan, jatuh, tidak ada. Kita bakal sehat terus, kita bisa jalan, kita lalui dengan baik-baik saja. Kita hanya ketakutan kita saja. Ini manajemen otak harus diperbaiki dengan cepat. Itu kalau saya. Demikian video saya, semoga bermanfaat untuk sampean semua, juga buat pengingat buat saya. Semoga kita dikasih kesembuhan, dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.